Hanji, come on guys. That's my dad. Give it up for your host, everybody. One more time, let's go. Yeah. Okay, so it's a lot of Indonesian in the audience. They're overly excited. And to every comic in the room, I know I'm supposed to do new jokes, but I have people here, so I'm trying to entertain. Very sorry. My name is Panji. I'm 46 years old, and every time I tell people I'm 46, they be like, "You're 46?" And then I take off my beanie, and then they were like, "Oh yeah, you're 46." My hair left me years ago. They just, I woke up and they stopped growing. I don't know what happened. Everything in the back is actually normal. I lost everything in the front part of my head, but I decided to shave everything because one day I was looking at myself in the mirror and it looks like my hair is hugging my head from the back. Oh my God! Shaved everything. It's a good thing to know I'm funny. My daughter thinks I'm funny. My daughter thinks I'm funny. I made it! Ini adalah hari Kamis. Ini apa sih? Jumat. Ini hari apa sih? Lupa hari gue. Mana? Sorry guys. Ini adalah Jumat. Ini adalah hari Jumat. Ini adalah Jumat 26 Desember. Hari ini gue terbang balik ke New York City dan akan merayakan tahun baru bersama dengan keluarga. I miss everything in New York City. I miss everything. Gue akan hadir ke New York dalam kondisi sangat dingin. Terdingin dan badai salju terparah dalam 3 tahun terakhir. Tapi sebenarnya 4 tahun terakhir itu lebih parah lagi sih. Tahun gue nyampe pertama kali itu kan tahun 2002 Januari. Nah itu parah sekali. Menurut statistik itu parah. Jadi gue nyampe ke New York disambut dengan badai salju. Abis itu salju juga tapi nggak terlalu gimana banget. Nah ini katanya lebih parah lagi. Jadi kalau misalkan ini 2022, ini 2023, dan ini 2025 nih gitu. Jadi 2022, 2023, 2025 gitu kurang lebihnya. Jadi saya harus memastikan saya berangkat dengan baju yang mumpuni, bukan cuma sekedar hoodie doang. Tapi mari kita bahas apa yang terjadi selama seminggu kebelakang dulu sebelum kita lanjutin episode kali ini. Mumpung lagi segar di kepala. Hari Senin Selasa kami raker aja, itu adalah tema besar di Senin dan Selasa sih. Selamat pagi Iwai, hari ini adalah hari raker. Sejumlah unit akan present plan mereka tahun depan, sekaligus evaluasi mereka tahun ini. Should be great. Next year, full year as CEO. Inilah dia 2 orang yang sudah hadir untuk raker. Terlalu excited mas. Terlalu excited. Set. Nanti raker akan. Siapa? Oh iya benar. Headliner. Gokil. Kalau nggak pecah sih kurang ya. Kan gue beberapa kali bilang ya, gue tuh tahun lalu tuh adalah year zero. Jadi itu adalah benar-benar gue anggap sebagai awalan gue
menjadi direktur utamanya Comika, karena tahun 2019 sampai 2022 itu cuman orang tolol belaga jadi direktur utama aja. Nah kalau ini lebih benar dan masuknya di tengah-tengah sehingga gua nggak ngejalanin plan gua pada intinya. Tahun depan gua akan jalanin plan gua. Nah itulah yang dikerjakan di Raker. Semua divisi present apa yang mereka akan lakukan berdasarkan arahan gua. Terus gua koreksi dikit. Terus kita sepakati tahun depan akan melakukan hal-hal luar biasa. G-Confess salah satunya akan kembali dan akan dikerjakan sama Comika. Biasanya dikerjakan sama MTech, tiga penyelenggaraan berturut-turut. Yang keempatnya G-Confess akan dipegang sama Comika, rencananya September, siap-siap aja. Dan kami akan melakukan sebuah project baru lah di tahun 2026, akan seru. Dan sisanya gue cuman ada meeting-meeting di luar Comika. Salah satunya adalah meeting dengan VIP, dengan Mas Indra Yudhistira dan tim. Ngomongin apa yang akan kita lakukan bareng-bareng di 2026, kelihatannya akan menyenangkan. Seru deh, 2026 akan ada sejumlah mitra. Ada mitra yang kami temukan di tahun ini dan ikut berlanjut di tahun depan. Ada yang baru akan mulai bermitra di tahun depan. Tapi yang pasti, tahun depan seru sih. Tahun depan akan seru sekali. Udah ketemu sama Netflix juga. Udah ngobrol-ngobrol soal tahun depan bakal bikin apa. Ada banyak kabar baik dari Netflix dalam meeting tersebut, jadi gak sabar juga untuk diumumkan secara resmi. Selain tentunya Mensrea yang hadir, sebenarnya per ini tayang harusnya udah hadir sih. Per ini tayang udah hadir di Netflix, dan seperti yang lu bisa tonton, tidak disensor, tidak dipotong. Menyenangkan sekali. Jadi barusan di Comika ada beli gus. Terus bilang apaan tuh? Terus kata Lia, ada tikus mas. Terus bilang tangkap tikusnya. Dapat tikusnya. Tikusnya malah ngajak diskusi soal jualan tiket. Gila kali. Gila. Emang nggak boleh tikus punya uang bang? Memang tikus harus ngambil uang rakyat terus. Aduh. Terlalu mensrea bro. Rabu itu gua ketemu sama seseorang yang menarik sekali. Lu pernah dengar Buena Production nggak? Atau Buena Produktama? Itu adalah salah satu promotor tersenior di Indonesia. Ini sebelum Java Festival Production, sebelum Adri Subono bahkan. Beliau, Peter Basuki, pendiri dari Buena ini, adalah orang yang di usia 21 tahun bawa Deep Purple ke Indonesia tahun 75-76. Gila nggak tuh? Umurnya 21 tahun, luar biasa sih. Tampaknya juga beliau mungkin punya semacam koneksi ya. Gue nggak tahu sih beliau bapaknya apa, tapi mental macam apa coba yang bikin orang 21 tahun mau ngerjain konser salah satu band terbesar di dunia pada zamannya. Gila sih. Dan ini bukan cuma sekedar semangat anak muda. Buena Production-nya masih ada sampai sekarang. Nama-nama yang mereka bawa tuh Diana Ross. Bawa Diana Ross ke sini tuh kayak bawa Beyonce ke sini. Diana Ross terus gitu kayak Il Divo, terus Backstreet Boys, terus wah banyak banget dah. Banyak banget yang beliau pernah bawa. Lu bayangin aja dari tahun 70-an sampai sekarang masih menyelenggarakan acara. Ngobrol banyak, belajar banyak. Anaknya Wisang juga datang dan juga terlibat dalam bisnisnya. Dan pembicaraan dengan beliau-beliau itu ya, Pak Peter dan dengan Wisang, itu ngasih sedikit rasa lega sih kalau boleh jujur. I'm going to be perfectly honest here. Ya kan seperti yang lo tahu ya, Bolt and Bolt, Adel Idola, The Founder Five itu berjuang sekali tuh untuk bisa menjual tiket. Dan pada akhirnya kan gak sold out juga ya. Tapi dalam obrolan tersebut dibahas bahwa emang tahun ini tuh tahun yang berat untuk konser.
untuk event-event gede. Karena ya ekonominya lagi kayak gini. Dan bahkan mereka sendiri, Buena Production, di tahun 2025 itu nggak ngerjain konser. Mereka memutuskan untuk pivot dan ngerjain exhibition karena bukan cuma di situ uangnya, tapi juga emang beresiko gitu untuk maksain. Saya bilang, semua konser di tahun 2025 tidak ada yang sold out. Tidak ada satupun yang sold out. Terus gue memotret fenomena itu di Indonesia dalam konteks stand up comedy. Beberapa konser teman-teman juga pada nggak sold out. Maksudnya yang skala di atas 1.000 ya, yang skala ribuan gitu, pada nggak sold out. Terus dia bilang semua konser lain yang musik juga nggak sold out. Dia bilang Blackpink juga nggak sold out. Jadi semuanya nggak sold out. Sehingga gue nggak ngerasa, oh, karena kami tim Comika tuh udah ngerjain semua yang bisa kami kerjain dan lebih, bahkan lebih dari biasanya kami kerjain. Dan ternyata ya kami sendirian tuh agak happy sih. Gue kayaknya perlu ketemu sama orang-orang kayak Pak Peter, kayak bisa lebih banyak deh, biar gue tuh punya konteks gitu. Gue jalan sendiri aja. Ya, cuman satu yang sold out guys, 2025. Mensrea, 10.000 penonton, gila sih itu. Gila. Terus di hari Rabu ngapain ya? Kayaknya gue banyak meeting aja sih, ada sejumlah meeting. Terus gue sorenya ke Jaklot untuk memantau kayak apa keadaan di sana. Sampai di Senayan, mau ke Tuku GBK, ketemu sama Alma dan mungkin juga Nuri, mau kombut-kombutan. Karena besok kami manggung di Istora di Jaklot. Jadi kita kombut dulu aja, habis itu nanti kita ke Jaklot, kita lihat. Bagus suaranya, Mas. Oh iya ya, yang panggung outdoornya. Iya. Panggung outdoornya apalagi ke dalam ya. Iya. Anjay, nongkrong di taman sama Alma. Ngeri. Gokil, Tuku GBK. Set. Lia lagi beli kopi buat kami di sini aja. Nuri mau kesini katanya. Loh, katanya dia di blok Bang Panji. Iya, mau ke Blok M dulu memang. Nggak tahu sih jadi kesini atau enggak, tapi gue bilang gue mau kombut, terus dia bilang, si Alma kalau mau kombut kenapa nggak WhatsApp aja gitu kata dia. Kenapa sih? Lu benci lu sama Nuri? Enggak. Ini lagi direkam soalnya. Iya. Anjay, kita mana? Rangga, kita mana? Oh, itu dia. Oke, ini adalah kali pertama Physical, brand fashionnya Comika, hadir di acara non stand up comedy. Tepatnya di acara Jaklot. Jadi mari kita lihat performanya seperti apa. Moga-moga rame. Di belakang, di panggung itu ada Juicy Lucy bentar lagi main. Jadi pas, kan gue tau ini cuma lagu sialan. Maaf ya geng, maaf teman-teman Juicy Lucy. Nanti pas mereka mainin lagu sialan baru ntar gue lari. Nah, inilah dia booth Physical. Set. Di samping Macbeth ada Vindes. Di samping Vindes ada Physical. Keren. Ih, aku udah punya bajunya. Oke, ini adalah boothnya Physical. Moga-moga hari ini dagangannya oke, amin. Gokil sih. Anjir. Ngeri guys. Gede gila. Gue baru pertama kali ke festival clothing kayak Jaklot. Keren nih. Keren guys. Nah, Bang Ucok dan teman-teman Jaklot ini melakukan sebuah perubahan yang cukup keren sih, mencoba untuk naik secara skala, dan gue apresiasi selalu usaha-usaha untuk mendobrak yang normalnya dan mencoba hal-hal yang baru. Tentu ada learning curve, tapi siapa yang mau mencoba hal baru terus
langsung sukses tuh siapa? Van Gogh juga lukisan pertamanya juga alay gue yakin, pemandangan. 2 gunung sama matahari sama angka 3 tiduran, burung. Tapi maksud gue sebuah perubahan skala yang gokil dan juga gue senang gue diajak terlibat dan gue akhirnya di situ nonton Juicy Lucy untuk pertama kali secara live, guys. Biasanya gue nyanyi-nyanyi track-track sama lagu sialan itu untuk ketika nonton Soulful. Kemarin gue nonton langsung Juicy Lucy. Gue lagi nonton kan, gue nempel sama FOH yang dikelilingin sama pagar gitu kan. Terus gitu mereka punya kayak lidah untuk menuju ke panggung gitu. Biasanya dipakai sama mereka krunya untuk bener-bener supaya nggak terganggu sama penonton atau untuk fotografer gitu. Terus gue nyender di situ foto-foto sama krunya yang lagi kerja kan. Terus udah gitu orangnya bilang, mau masuk mas? Emang boleh? Ntar saya tanya bos saya dulu. Ternyata boleh. Terus gue masuk. Jadi gue bisa duduk. Terus nggak maju-maju sampai akhirnya gue denger lagu Trust tang ding ding deo 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 net maju gue. Anak-anak coba kan dulu ngeliatin gue. Terus gue bilang, izin deh guys gue maju ya. Terus gue maju ke depan. Akhirnya gue nyanyi-nyanyi di depan Juicy Lucy. Ada Uwan di depan gue. Terus Uwan sempat nandain gitu. Gue lagi ngerekam kan. Saya sempat nandain gitu. Lu, ada Panji kata gitu. Pas sudah selesai, gue balik mundur terus gitu. Bang Panji kata dia. Fall back dong, terus gue giniin. Aneh banget. Uwan Juicy Lucy minta fall back. Aneh banget. Abis itu gue masuk ke dalam, pengen lihat stage dalam tuh kayak apa sih. Pas gue masuk ke dalam, lagi JKT48. Nah, gue ngeliat sesuatu yang gak lazim sekali. Dan mungkin ini lazim untuk para wota ya, tapi gue ngeliat sesuatu yang gak lazim sekali. Gue ngeliat ada orang joget-joget pakai light stick, tapi membelakangi JKT48-nya, kata gue. Kan di situ JKT48-nya. Kenapa lu begini-begini sendiri? Ngebelakangin dia gitu. Sampai akhirnya gue lihat rekamannya lagi. Oh ada yang ngerekam. Ternyata lagi ngonten kali ya. Mungkin. Jadi gue yang. Oh. Ya mungkin itu kayak gue kadang-kadang. Selfie video di belakang panggung mungkin gitu ya. Tapi dia sepanjang lagu. Dan kuat banget lagi gak berhenti dia. Wah gitu. Come on. Itu bukan lagu JKT48, itu lagu apa ya? Itu kayaknya itu lagu siapa ya? Itu kayaknya lagu Day6 deh. Tapi ya gitulah, akhirnya gue ngeliat panggungnya terus gue lapor ke anak-anak karena anak-anak di grup Comika Manajemen karena besoknya kami manggung bareng di situ. Nah, udah tuh gue balik. Inilah perubahan yang ditunggu di Jakarta. Mengubah sesuatu yang disebut sebagai kebun menjadi taman. Kalau kebun cuma bisa dilihatin, kalau taman bisa ditongkrongin. Tuh. Sangat terasa seperti Central Park. What's not to love out of Sultan Hotel? Nah, kutipan gue tuh. Terima kasih. Kembali lagi menginap di Sultan. Kembali lagi kerja di Stora. Seperti yang gue pernah bilang waktu The Thunder 5, gue akan kembali ke sini karena Jacklot. Orang bilang Jacklot, Bang Jacklot. Lah emang Jakarta? Emang Jakarta? Kan tetap Jakarta. Jadi benar Jakarta Clothing. Emang kalau nama lu Bambang yang bener Bembeng. Karena yang ngomong bule, bego lu. Emang panjang bener Penji. Emang Penjai. Emang enggak bego lu. Jacklot yang bener. Bangunin Jacklot kita guys. Gonna be a fun day. Let's go.
hari Kamis kemarin itu gue ada meeting sebentar di FX, terus baru geser. Gue check-in ke Hotel Sultan lagi karena gue tahu gue bakal dari siang di sana dan gue bakal berkeringetan dan gue pengen mandi dulu sebelum manggung. Dan abis manggung kan capek, gue pengen di sini aja biar enak. Terus nyampe sana jam 1, kami sempat sound check. Jadi gue ceritain konteksnya ya. Dalam rangka si Jaklot ini pengen mencoba untuk naikin image-nya, mereka memutuskan untuk naruh stand up comedy. Dalam hal ini bekerja sama Comika, karena Comika kan punya pool talent yang gede. Nah, kami itu disandingkan sama hari-hari lain di mana di hari-hari tersebut tuh ada banyak konten-konten. Kayak di hari pertama, tanggal 24-nya, itu JKT48, malamnya Aloy. Hari kedua Comika. Hari ketiga gue lupa. Tapi hari keempat, itu adalah Peter Pan dengan Elo sebagai vokalis. Dan openernya Kotak. Besoknya, hari terakhirnya, itu Kahitna, Club Project, dengan opener Elemen. Gokil. Jadi itu sejumlah band. Nah ini kami Comika sendirian. Tapi tahu gak yang mengejutkan itu apa? Gue baru tahu datanya karena anak-anak kan dikasih tahu dari kantornya si Jaklot. Si harinya Comika tersebut, yang isinya cuma kami doang, itu penjualan tiketnya ketiga terbesar di Jaklot. Nomor 1 adalah hari terakhir yang ada satu hari ini ada Kahitna, Club Project, sama Elemen. Ini nomor 1 penjualannya. Nomor 2 penjualannya adalah hari yang ada Peter Pan sama Kotak. Hari ketiga penjualannya adalah kami. Kami ini isinya nih dari Comika Management full Comika Management. Gue, Abdur, Beler, Bari, Ristek, Bonar, Dwik, Alma. Ditambah beberapa personel dari Pac-Man. Pac-Man itu pecahan manajemen. Udah ada di YouTube gue kalau lo belum tahu. Jadi kan kami punya sekolah pecahkan. Lulusannya tuh, iluninya tuh udah ada 300-an. Dari iluninya itu beberapa yang terbaik tuh diajak gabung ke Pac-Man. Pac-Man tuh pecahan manajemen. Lulusan yang mau dikembangkan masuk ke situ. Yang masuk adalah ada Igen Wahang, Hari Hartanto, Adrianata, Junar Asunyi, dan Zi Baraba. Kepala sekolahnya. Dan yang mewakili adalah Zi, Igen, dan Junar Asunyi. Nah, orang-orang ini menjual tiket terbanyak ketiga. Dibandingin Club Project, Kahitna, Elemen, Peter Pan, Kotak. Terus Comika di posisi ketiga. Gue bicara sama anak-anak, kita ini masuk inbox aja nggak pernah loh. Nggak pernah masuk inbox. Ini mereka deh inbox ya dahsyat ya segala macam. Wah, udah penghuni rutin. Kok bisa? Canggih juga nih anak-anak Comika nih. Terus kami soundcheck. Gua sama Beler tahun ini 3 kali manggung di Istora. Bener nggak, Ler? 3 kali. Stand Up Fest, Stand Up Fest, Menstrea, The Founder The 5, Founder 5, sama ini sama Jaklot. 3 kali. Penguasa Istora. Udah biasa aja. Orang lain deg-degan mau manggung di Istora. Beler biasa aja. 3 kali tahun ini dia. Main dia bang, Iya. dia nganggap remeh panggung. Gimana? Dia suara sono kesini nggak kedengeran anak-anak, jadi gua mewakili. Oh, tapi kenapa lu? Apa? Kenapa lu? Gua yang ini kan nggak enakan. Nggak jelas. Beda bro, ada level. Semua tuh ada levelnya. Beler level tripit Istora. Lu tahun ini manggung berapa kali? Ini yang kedua berarti Istora. Sama Stand Up Fest. Stand Up Fest. Gokil bro. Pertama bang. Junar, Igen, Pertama. Igen pertama. Z kedua. Dwik kedua. Kedua. Emang Beler doang nih, taunya Beler nih. Kacau bro. Taunya Beler. Istora kan ini tadi. Masuk. Masuk. Cuma belakangnya doang tuh yang ini. Lagian
Lagian ya. Transisi. Setelah sound check, kami ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, istirahat di ruang tunggu, seru-seruan. Beler adalah spesialis kuis, jadi kerjanya ngelempar kuis mulu. Ngelempar kuis, tebak-tebakan antara si talent Comika dengan anak-anak karyawan Comika yang ada di situ. Terus apa lagi ya? Oh iya, sorenya jam 4 sampai jam 5 semua manajemen pada turun ke booth-nya Fisikal karena di situ janjian foto-foto. Orang-orang pada datang, pada belanja, pada foto dan segala macam, happy. Mereka berinteraksi dengan komika-komika, ngobrol-ngobrol, mingle. Udah gitu mereka talent-talent lain pada balik ke ruang tunggu, gua ke kamar karena gue bilang gua lengket banget nih, gue pengen mandi dulu ya. Lu kalau mau mandi ini gua kasih kunci. Nih kuncinya nih. Gua duluan nih, gua mandi. Nanti pakai aja kuncinya masuk. Nah, gue mandi di sini tiba-tiba di luar badai. Udah mulai rintik-rintik sih, gerimis-gerimis gitu. Tapi akhirnya badai, bener-bener badai. Pasti yang di Jakarta masih inget deh. Mungkin di Jabodetabek katanya hujannya cukup rata di mana-mana. Hujannya kencang banget, nakutin itu. Sekitar mungkin sejam setengah. Pas badainya udah mulai berkurang, pas cuman rintik doang, gue langsung turun berangkat ke sana. Terus nyampe, ganti baju, terus manggung satu persatu. Happy deh, manggungnya happy, pecah semua, gila. Dari Pac-Man sampai Comika, pecah semuanya. Wah, gokil sih. Happy sekali. Terus setelah itu karena barusan itu adalah proyekan besar terakhir kami. Fisikalnya sih masih ada di situ sampai tanggal 28 nih. Sampai hari Minggu kalau nggak salah ya. Ini kan 26, Jumat, Sabtu. Iya benar, sampai tanggal 28. Cuman kaminya, si Comika manajemennya udah pada kelar. Udah deh, akhirnya untuk merayakan itu, gua ngajak anak-anak ke beer hall untuk nonton Soulful. Terus nyanyi-nyanyi. Terus balik tidur, terus bangun sekarang. Nah nanti malam gue terbang ke New York City lagi, mau pulang dengan lebih nyaman, cause I earned it. Nanti dulu lihat aja. Udah segitu dulu. Nanti kita lanjutin sampai hari Minggu ya. Deg-degan. Gue selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun ngeliatin area ini dibenerin. Akhirnya kelar juga. Keren juga nih. Bagian paling ujung dari Terminal 3. Keren. Pilihan restorannya keren, tokonya keren. Akhirnya. Sebuah update. Akhirnya sampai juga di New York City setelah terbang via Haneda dengan dan dengan business class. Walaupun tiketnya tiket ekonomi, tapi gue upgrade pakai upgrade points gue, karena kalau nggak habis soalnya gosong. Bentar lagi dia gosong soalnya. Jadi gue manfaatinnya sekalian. Si teman-teman Jaklot yang baik hati yang bayarin tiket gue untuk balik ke New York, terus gue minta tolong Lia untuk upgrade dengan poin gue. Habis langsung, gue punya 12 upgrade poin, sisa 2 untuk pakai itu, dan menyenangkan sekali. Tadi gue pengen rekam di dalam kabin, tapi gue nggak punya clip-onnya di koper lebih tepatnya. Sebenarnya kalau pakai handphone pun itu dengar bunyi keras banget, jadi nggak bisa. Cuman
Nanti lo akan lihat, Adit nanti akan bikin kayak B-rollnya diedit jadi satu kali sama dia untuk ngelihat. Menyenangkan sekali memang. Ruangannya kabinnya gede, terus mereka nyebutnya, si Ene itu nyebutnya namanya The Room namanya. Nah, gue pernah cerita waktu itu bedanya business class sama first class. Itu cuma yang first class tuh lebih gede kabinnya. Jadi misalnya mungkin punya gue namanya The Room, yang itu namanya The Penthouse kali, gue gak tahu, lebih gede tapi fiturnya kurang lebih mirip. Dan sejujurnya naik business class aja udah sangat cukup, udah lebih dari cukup. Gue bisa tidur, gue benar-benar tidur itu tidur lurus gitu, nutupin kabinnya ditutup, bisa tidur lurus, tidurnya enak banget. Biasanya gue kalau tidur di pesawat tuh lehernya pegel gitu kan, tidurnya sambil duduk gitu kan. Nah kemarin bisa tidur panjang lagi, bisa tidur panjang enak. Gue kan perjalanannya tuh 14 jam kalau gue nggak salah. Gue bangun-bangun sisa 5 jam, segitu enaknya tuh tidurnya di situ. Terus makannya juga 4 kalau nggak salah. Pertama dikasih snack, terus dikasih makanan pembuka, dikasih makanan utama. Nah pas bagian ini gue keburu tidur. Tapi servisnya menyenangkan, fasilitasnya lengkap, enak banget lah. Nyampe ke sini, gue langsung nyerokin salju karena bener-bener sehari sebelum gue sampai itu badai. Malamnya tepatnya kan, gue nyampe kan jam 9.45 pas jam 10 gitu. Itu tuh malamnya badai, salju. Jadi salju tebal banget, ini nyampe sini nyerok dulu. Udah gitu di tengah-tengah serok belum selesai, salju lagi. Sore gue disamperin sama Mbak Lia dan Mas James F. Sunda, karena gua itu sebenarnya dari Jakarta ke sini bawa piala AMI-nya Mas James, piala Lifetime Achievement-nya Mas James F. Sunda. Untuk yang nggak tahu, beliau adalah penulis lagu, produser, komposer yang legendaris. Kalau tahu lagu Krisya, Engkau lilin kecil, nah itu tuh beliau. Lagu itu ditulis oleh James F. Sunda ketika dia SMA. Beliau sendiri yang cerita sama gue. Dan piala itu adalah piala pertama yang beliau pegang sendiri. Beliau sering dapat penghargaan, sering dapat piala, tapi nggak pernah dia pegang pialanya. Ada aja ceritanya, ada alasan-alasan prinsipal, ada yang dia ngerasa nggak benar aja untuk dapat piala di saat dia pada saat yang bersamaan juri. Menurut dia aneh, jadi dia nggak terima. Dari berbagai macam piala yang diberikan kepada dia, tapi dia ngambil. Salah satu cerita terlucu menurut gue adalah, jadi dia ditelepon sama Ruth Sanaya, James, dateng nggak lu ke award nih, kalau nggak salah BASF Award atau apa gitu, gue lupa. Dateng nggak lu? Males gitu, paling yang ngambil orang label. Bilang gitu, enggak, ini buat lu, pialanya buat lu yang ngambil gitu. Terus dia bilang, aduh gue lagi di studio rekaman nih, ntar deh gue nyusul gitu. Dari studio rekaman datang dia ke acara awarding. Yang dia nggak tahu adalah ketika nyampe ke acara awarding ada dinner dulu. Dinner semua orang pada pakai jas, dia bajunya masih baju dari studio kan. Dia bilang, gue balik dulu deh, gue makan dulu bentar. Jadi gue kesini, habis itu gue kesini kata dia. Karena kan kalau sekarang makannya orang pada pakai jas gitu kan, nggak enak dia. Dia makan dulu, dia pergi tahu nggak kemana. Dan ini tahun 80-an mungkin 90-an. Dia pergi ke Warmo, Tebet. Dia nyampe situ, ini ceritanya dia nyampe situ ketemu sama Ahmad Albar dan musisi-musisi lain yang sebenarnya juga malas datang ke awarding. Dia ke situ lagi makan, sekarang di TV. Lagi makan di Warmo, tiba-tiba Ahmad Albar bilang, James, nama lu dipanggil. Pas dia lihat, lah, buat gua. Dianya masih di Warmo. Legend banget tuh Warmo ya. Akhirnya pialanya gue berikan, pialanya indah sekali. Pialanya tuh emas tapi bertabur berlian. Dan dalam rangka mungkin pengen berterima kasih, akhirnya gue ditraktir makan di salah satu restoran steak legendaris New York, yaitu Peter Luger. Ada 2 Peter Luger, satu di Brooklyn yang paling terkenalnya. Yang satu lagi dekat rumah sini 15 menit doang, di Northern Boulevard juga. Diajak ke sana makan dan happy lah. Congratulations. Habis itu balik ke rumah, tidur, dan barusan gue habis nyeduh kopi Mensrea untuk nonton
Mens Rea di Netflix. Untuk pertama kalinya gue nonton Mens Rea di Netflix dengan mata kepala gue sendiri. Gue emang pengen nonton di rumah, di TV gue sendiri, nggak nonton di handphone, nggak nonton di mana. Orang-orang udah pada nonton, gue baru nonton sekarang. Ini hari Minggu tanggal 28 pagi, yang berarti di sana udah malam. Jadi orang-orang udah pada nonton, gue baru sempet nonton sekarang dan surreal rasanya. Ini kalau misalnya lu bertanya-tanya ya, apa perasaan gue nonton ini? Perasaan gue tuh bersyukur karena ini penting sekali untuk gue sebutkan dan gue apresiasi. Bersyukur karena yang bikin tayangannya jadi tayangan yang layak untuk tayang di Netflix itu sebenarnya Indra Yudhistira dan VIP, mitra kami dalam produksi tayangan. Memang materi stand up gue. Orang datang ke sini karena joke-nya gue. Benar, desainnya desain dari kami, dari Garda lebih tepatnya, desain panggungnya segala macam. Tapi semua prosesnya, kameranya, camera works-nya, jumlah kameranya, lighting-nya, semua teknis yang berkaitan dengan tayangan itu sama teman-teman VIP. Makanya kalau lo suka dengan tayangan ini, siap-siap karena di tahun 2026 kami akan banyak berkolaborasi. Live streamingnya aja udah tayangan standar seperti ini. Termasuk The Founder 52 waktu itu. Adli Idola itu juga bersama dengan mereka. Dan itulah kerjasama yang akan berjalan di tahun depan. Nah, tahun depan gue sama VIP juga akan ngerjain Gcom Fest. Nanti lu lihat aja kualitasnya seperti apa. Tapi saya meresin nonton dulu ya. Sambil minum kopi Mens Rea. Oh, hari ini bakal ngapain ya? Oh, nanti gue akan jalan-jalan ke kota. Gue akan open mic dan bertemu dengan seseorang yang spesial di sana. Jadi nanti kita lanjut. Kemudian bermasalah, gue pikir kayaknya harus gue bayar. Apalagi ya venue Indonesia ini jadi pilihan karena mau indah sekali dan pas tahu bisa 10.000, gue putuskan untuk dibawa ke Indonesia. So, we're here with Sunny. I miss you. I miss you too. It's been a while. And also it's been a while. People on my YouTube channel haven't seen you for quite a while. Yes. So what's the update? Let me just pause this for a while. So what's the update that we can tell the people? You're in high school now? I'm in high school now, and I have a lot of friends in high school. I have friends, in fact, in every class. Of Oh, the that's day, nice. and in every period. Okay. I have a lot of fun during lunch Oh, too. what do you 'cause, I mess around with my friends there all the time. do you have a favorite subject? Favorite subject, probably at the moment, hydroponics. Oh, okay. I mean- Proses kayak Dipo. Yeah, I mean, I don't often find it in me to apply myself to the subject. Sometimes I forget to do the work that the teacher assigns. Well, more like all the time, but I still like the subject, and I still like what I learn there Yeah. about the plants, and I also have pretty good friends there too. That's nice. So you go to the same high school as Dipo, Yeah. Francis Lewis. Does the teacher know that you're Dipo's sister? The hydroponics teacher knows. Oh, Mr. Schwartz. Mr. Schwartz. Yes. What did he say? When he finally came to class, because the first day I switched to hydroponics from law, he wasn't there. He was absent. So on the next day, he came up to me and he was like, "I take it this is you," and he shows my name on the attendance list, and I say, "Yeah," and he said, "You're Wadila's sister?" And I said, "Yes." Karena Dipo juga murid favoritnya Mr. Schwartz. Yes. Yeah. He said good things about Dipo? Yeah. Oh. That's nice. And he says a lot of good things about Indonesia as well. Oh wow. Dan satu hal baru adalah Sunny sekarang juga suka sama The Beatles. Yeah. Yeah. I love the Beatles. What got you into the Beatles? The internet. The internet. One video showed up on my feed and I liked it, and then it just kind of grew from there.
favorite The Beatles song is I Will. It is nice, but my current favorite songs now are "Do You Want to Know a Secret," "The Word," and "Till There Was You." I think Do You Want to Know a Secret is in the Please Please Me album, which is my all-time Yeah. favorite Beatles album. Yeah. Yeah. Do you want to know a secret? Do-da-do. Do you promise not to tell? Oh, closer. Let me whisper in your ears. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Yeah. Any favorite Beatles member? John. John, the activist. Yes. Yeah. I mean, I don't have like an actual favorite, but I think John is like the Yeah. most. John and then George and Ringo. I thought you liked Paul McCartney. Yeah, I got into Paul McCartney first, and then I started warming up to the rest of the Beatles members. I see. So, just a trivia for you guys. I share the same birthday with Paul McCartney, and there's a John Lennon memoriam Really? in in Central Park. Oh, I didn't hear about that one. I Yeah. don't think. So everybody who's a fan of John Lennon occasionally goes there to his memorial because he used to live in New York. He was actually shot. Yeah, I know shot about dead. that. Yeah, in New York. Yeah. He said he loves New York. And you're a New Yorker now. Yeah. I wish he had a lot more time to correct the things he did wrong. Because there has been like a lot of wrongs he did. But at least he did die like correcting some things. Like he did manage to make up for the lack of bond he had with Julian. Yes. Yes. Oh, you've gotten far with John Lennon. Yeah. Wow. Wow, that's awesome. I've gone fairly far with all of the members, to be fair. Oke. Ini jejak hewan apa? Mungkin burung ya. Tapi kemudian itu apa? This is not a cat. Apa ya? Cukup misterius. Dia di mana-mana lagi. Yang pasti lewat sini dari luar. Apa kucing ya? Tapi kucing biasanya satu alur dia kalau jalan. Is it a dog? I don't know if you know about this. I just put out a Netflix special. In Indonesia, though. It's like it's not like it matters. It's okay. It's I don't know. It's embarrassing. Sometimes a fellow comedian here in New York, they know who I am back in Indonesia. They'll be like, "This next comedian is very famous in Indonesia." And then you're gonna be like, what is Indonesia? Jalan-jalan sama Sunny. Fifth Avenue mau beli apa tarot card? Yeah, tarot deck. Tarot deck. Gue mau nyari buku di Barnes and Nobles. Let's go. Oke, sebuah penutupan atas episode minggu ini, hari atau lebih tepatnya minggunya ditutup dengan gue ke Grizzly Pear Midtown untuk open mic. Sebenarnya gue open mic nggak pernah di hari Sabtu, apalagi minggu, kecuali kerja ya, kecuali ada show. Gue open mic karena kebetulan ada 2 orang Indonesia yang lagi di New York dan pengen ngeliat gue stand up, dan itu adalah Joko Anwar beserta rombongan dan Sandiaga Uno beserta rombongan. Jadi gue jalan sama si Shira yang pengen nemenin gue. Nah, menariknya adalah siangnya dia sempat nonton Mens Rea di Netflix. Dia udah pernah nonton full setnya waktu kami ke Bali, waktu Mens Rea Bali.
Denpasar. Dia nonton full berdua sama Dipo, katanya lucu. Tapi sekarang dia ngeliat bapaknya di Netflix. Abis itu malamnya, sore tepatnya, itu ngikut gua ke Grizzly Pear Midtown. Kami jalan berdua karena Dipo capek, Mila juga lagi sakit, artritis. Terus udah, akhirnya kami berangkat. Dan dia untuk pertama kalinya nonton gua stand up pakai bahasa Inggris. Kalau Dipo kan udah 2 kali tuh. Sekali waktu jadi bringernya gue di West Side Comedy Club, sama sekali waktu bantuin gue di Boss Level. Nah kalau Shira baru pertama kali, dan dia ketawa nonton gue. Menurut dia gue lucu. Di atas panggung gue bilang, wow, my daughter thinks I'm funny, kata gue. Habis itu pas selesai show gue tanya, kamu suka nonton aja? Ya, you're funny, kata dia. Jadi gue happy sih, anak-anak gue udah pada nonton gue pakai bahasa Inggris stand up-nya, pakai bahasa Indonesia stand up-nya. Jadi ya happy lah. Habis itu sempat ngobrol dikit sama Bang Sandi. Bang Sandi bawa keluarganya, Joko bawa rombongannya. Habis itu gue sama Shira ke jalan-jalan ke Barnes & Noble di Fifth Avenue. Dia beli buku, gue beli buku juga. Gue senang beli buku dan membaca buku adalah salah satu kebiasaan yang turun ke Dipo dan juga ke si Shira. Karena mungkin dia pernah ngeliat orang tuanya keduanya baca buku kali ya. Jadi menurut gue itu untuk anak zaman sekarang adalah sebuah kebiasaan yang jarang ya. Untuk anak zaman sekarang masih senang baca buku, mau baca buku. Tapi dua-duanya Dipo dan Shira tuh sama-sama suka buku. Bahkan kalau gue nggak salah gue pernah ngasih si edit footage rak bukunya anak-anak deh. Tapi nanti kita cari lah. Senang habis itu udah balik ke rumah dan itu adalah harinya. Nah ke depan lo akan ngeliat gue hidup di New York lagi. Jadi untuk yang senang dengan footage New York City, beberapa episode ke depan akan jadi episode favorit lo. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Gue mau menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua yang udah nonton Mensrea di Netflix. Gue tersanjung dan merasa bersyukur dengan semua pendapat dan opini yang muncul. Ada orang yang udah ngikutin gue dari lama dan bilang Mensrea adalah karya terbaik gue. Ada orang yang udah ngikutin dari lama dan bilang Mensrea lucu, tapi masih lebih lucu juru bicara atau Mensake Bangsaku. Ada yang baru pertama kali ngelihat stand up gue secara utuh. Nah ini kelompok yang sangat-sangat spesial. Dengan ditaruhnya di Netflix, karya gue, karya stand up gue, dan sedikit banyak karya stand up komedi di Indonesia ya, terpapar kepada penonton yang jauh lebih luas lagi dengan subscribernya Netflix yang jutaan bentuknya. Dan ada yang suka dengan special gue, pertama kali ngeliat dan baru tahu wow ternyata stand up bisa seperti ini. Ada juga yang gak suka ngeliatnya dan ngerasa oh ini si Panji ini ternyata kurang ya stand upnya, tapi mengapresiasi bahwa skalanya gede dan bisa muncul di Netflix gitu. Mereka mengapresiasi itu. Tapi bagaimanapun buat gua stand up gua tuh ngebawa ke penonton-penonton baru. Gua tuh punya banyak sekali teman-teman gua bahkan yang menghubungi gua dan bilang wah gila sih, gua baru pertama kali ngeliat stand up special. Dan ini membuat gua bertanya-tanya kayak apa nanti ketika gue bikin spesial lagi ya. Belum tahu kapan dan mungkin masih lama. Mungkin pilpres selanjutnya bahkan yang mampu memancing gue untuk bikin karya lagi, bikin spesial lagi. Karena gue butuh, harus gue akuin gue butuh kayak pemicu untuk ngebahas. Dan gak bisa deket-deket ini ya, karena ya dikit banget yang bisa dibahas gitu kan. Dan gue merhatiin
masih ada banyak orang yang menanyakan kenapa gue naruh di Netflix, bukan di Comika ID. Gue udah jelasin sih sebenarnya di Sinar Hidup Indonesia Maya, tapi mungkin nggak semua orang dengerin, dan karena itu juga dibalik paywall gitu ya di membership gue. Mungkin gue jelasin di sini aja. Gue akan jelasin dengan analogi yang sama ketika gue bilang kenapa gue nggak mau naruh di Netflix. Waktu itu beberapa tahun yang lampau, gue ditanya juga kenapa lu nggak naruh di Netflix. Terus gue ngasih analogi, misalnya gue punya warung makan. Menu favoritnya warung makan gue adalah menu nasi goreng. Menu nasi goreng ini bikin orang datang ke warung gue. Orang berduyun-duyun, berbondong-bondong datang ke warung makan gue karena suka banget dengan menu nasi goreng gue. Terus ada restoran terkenal banget, gede banget. Datang ke restoran gue terus bilang, gila menu nasi goreng lu kayaknya oke banget ya. Boleh nggak gue sewa? Gue sewa untuk ada di restoran gue selama sekian puluh tahun, atau sekian tahun, dan sekian tahunnya lagi eksklusif. Jadi misalkan gue sewa untuk 8 tahun, 4 tahun eksklusif, atau 10 tahun, 3 tahun eksklusif. Boleh nggak katanya? Ngasih duit gede. Terus jawabannya adalah, nggak bisa. Kalau menu nasi goreng ini gue kasih ke lu dan eksklusif di lu, orang nggak mau datang ke warung makan gue. Jadi gue tahan di warung makan gue. Itu beberapa tahun yang lalu. Tahun ini, warung makan gue menyewakan menu ke si restoran terkenal tersebut. Orang berpikir kenapa? Jawabannya adalah karena warung makan gue sekarang udah jadi Pujasera. Yang tadinya cuma warung makan gue, sekarang isinya begitu banyak, kayak kantin gitu ya, kayak kafetaria. Ada begitu banyak orang yang buka dagangan di Pujasera gue. Dan segede-gedenya gue bikin Pujaseranya makin berasa penuh. Orang banyak datang ke situ. Dan memang datangnya utamanya untuk restoran gue. Tapi ada banyak tuh yang buka di Pujasera tersebut. Dan makin lama trafficnya makin penuh. Tempatnya gak mumpuni. Makin muncul masalah. Orang jadi berdesakan. Kemudian orang jadi lama ketika mau mesen. Terus tempatnya jadi kotor. Gue harus melakukan sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang buka di Pujasera gue. Dan juga kebaikan pelanggan gue. Jadi gue bilang sama si restoran, restoran mau gak nyewa menu gue? 10 tahun, 5 tahun eksklusif, uangnya gue pakai untuk ngembangin Pujasera gue. Gue bikin yang lebih bagus, lebih gede, lebih lega, lebih enak. Sehingga orang yang buka tempat makan di Pujasera gue juga happy. Dan happy-nya karena orang pada datang juga happy. Gue juga bisa mikirin bisnis model yang tepat untuk Pujasera ini kali ini apa. Karena duit nyewain menu tersebut. Dan mungkin pertanyaannya lagi adalah, tapi kenapa perlu sewain menu ini? Bukannya menu ini yang bikin orang datang. Menu yang gue sewain sekarang bukan menu yang sama. Waktu itu yang diminta untuk disewain tuh nasi goreng. Sekarang ini menu menu sate katak misalnya, yang lembut, enak, gurih, gue sewain aja. Dan gak perlu khawatir kan gue produsennya. Gue bisa bikin lagi aja menu baru. Karena waktu bikin nasi goreng enak, waktu bikin sate katak enak, gue masih bisa bikin lagi. Dalam periode 5 tahun eksklusif tersebut mungkin gue bisa bikin sesuatu lagi yang bikin orang bisa datang lagi. Bahkan mungkin menu itu masih bisa di license lagi juga. Yang pasti keputusan itu adalah untuk membuat Pujaseranya makin oke. Makin bikin happy orang yang dagang di situ, dan makin bikin happy orang-orang yang datang ke Pujasera gue. Karena warung-warung makan ini, si restoran-restoran ini gak akan dilirik sama si restoran gede. Teman-teman ini gak punya tempat di situ, punyanya di gue. Karena mungkin yang itu standarnya tinggi lah. Sementara kan walaupun standar mereka gak setinggi restoran tersebut, bukan berarti mereka gak bisa jualan kan. Pasti kan ada marketnya. Nah untuk Pujasera ini, untuk si restoran-restoran yang naruh di Pujasera gue kembangin Pujaseranya lebih baik dengan menyewakan menu gue kepada mitra yang besar tersebut. Semoga cukup jelas. Sekali lagi terima kasih banyak. Suksesnya Mensreah di Netflix akan membawa banyak hal baik untuk Indonesia. Baik untuk skena stand up comedy Indonesia maupun untuk masyarakat Indonesia secara umum. Itu keyakinan gue. Menurut keyakinan saya. Terima kasih.